untuk mendapatkan ilmu. Nah, apa yang mereka lakukan itu diantara terinspirasi oleh hadis ini. Man salaka thariqan, barang siapa menempuh suatu jalan, ya, menempuh suatu jalan. Kan itu kalau kita baca biografi para ulama, terutama ahli hadis, ya, para ulama mutaqaddimin, para ulama terdahulu, ya, diantara yang biasanya disebutkan oleh mereka di dalam, atau para ulama di dalam biografi mereka adalah bagaimana mereka melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Ya, mereka mendatangi berbagai macam negeri, negara, tempat, ya, diantara mereka ada yang keliling dunia untuk mencari ilmu. Padahal kita tahu di zaman dulu alat transportasi tidak seperti zaman sekarang, tidak seperti zaman sekarang. Bahkan tidak sedikit di antara mereka dulu, ya, dulu melakukan rihlah, melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali, beribu kilometer itu dengan berjalan kaki, ya, berjalan kaki seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, berjalan kaki ribuan kilometer, ya, dengan medan perjalanan yang sangat sulit, ya, padang pasir, subhanallah. Tidak seperti zaman sekarang, tidak seperti zaman sekarang, alat transportasi mudah. Dan kita juga biasanya, ya, mendatangi majelis ilmu, ya, jaraknya tidak sampai ratusan kilometer, ya kan? Tidak ratusan kilometer, bahkan puluhan kilometer pun tidak mungkin, ya, tidak. Nah, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita lebih semangat lagi. Seharusnya kita lebih semangat lagi di dalam mendatangi majelis, ya, majelis ilmu. Para ulama di zaman dulu bahkan ada yang untuk mendapatkan satu hadis saja menempuh perjalanan 1 bulan, menempuh perjalanan 1 bulan. Oleh karena itu Ibrahim bin Adham, ya, rahimahullah, beliau mengatakan, ya, yudfa'u al-bala an hadhil ummah bi rihlati ahli hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah bencana kepada umat ini dengan barokahnya perjalanan ahli hadis di dalam menuntut ilmu. Karena, ya, apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang sangat luar biasa, perkara yang sangat luar biasa. Ya, silakan bagi yang ingin untuk melihat bagaimana perjalanan para ulama ahli hadis secara khusus zaman dulu, ya, baca biografi para ulama tersebut. Nah, man salaka tariqan, jadi barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang dimaksud jalan di sini pertama adalah jalan secara hakiki, yaitu fisik. Kemudian yang kedua yang dijelaskan juga oleh para ulama, maksud menempuh jalan di sini adalah jalan secara maknawi. Artinya adalah setiap perkara yang itu merupakan wasilah kepada ilmu, maka itu juga termasuk jalan ilmu. Termasuk jalan ilmu. Maka termasuk juga apa yang disabdakan Nabi SAW, man salaka thariqan. Jadi setiap perkara yang dengannya kita menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, setiap perkara yang menjadi wasilah kepada ilmu, maka itu adalah juga, ya, jalan ilmu. Contoh misalnya kita membeli buku misalnya, ini juga termasuk. Di antaranya kita menulis ilmu, di antaranya kita memahami ilmu, di antaranya, ya, kita bertanya, ya, dan segala macam usaha atau aktivitas yang dengannya kita jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan ilmu, maka ini juga termasuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lakukan kepada orang yang menempuh jalan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah, jalan menuju surga. Jadi jalan ilmu itu adalah jalan surga. Surga tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Orang yang ingin menempuh jalan surga, maka tidak ada jalan yang lain yang dia harus tempuh kecuali dengan ilmu, kecuali jalan ilmu, kecuali jalan ilmu.